Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya butuh satu teman ya untuk memimpin tilawahnya ya. Mas Badra. Ya, ayo. Ayo, rugi sampai nek sunat. Nek isin ayo. Oke, kali ini tilawahnya surat apa Mas Badra? Anas. Surat Ali Imron sampai selesai. Ya, dibuka surat At-Tariq. Belum masuk ada mau. Ya, tilawahnya kali ini akan dipimpin oleh Mas Badra. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Mas Badra. Boleh kembali.
Baik, anak-anak sekalian, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi yang cerah kali ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita ya, sehingga dalam melaksanakan ujian yang keberapa ini? Hari yang keberapa? Hari yang ketiga ya. Kita semua masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Jadi apabila kita mau menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara ataupun dibantu berbagai macam alat, maka kata Allah di ayatnya tadi, la tuhsuha, tidak akan mampu ya, ndak ngatasi ya, ndak ngatasi dalam apa? Menghitung nikmat Allah. Baik, anak-anak sekalian, di sini saya ada satu tema yang mungkin menarik bagi kita ya, yang mana temanya di sini bisa saya sampaikan berjudul sebaik-baik manusia. Kalau yang anak-anak bisa definisikan ya, atau bisa diartikan sebaik-baik manusia itu yang seperti apa sih? Sebaik-baik manusia itu yang seperti apa? Kira-kira kalau di dalam benak kalian gitu ya, manusia yang baik itu seperti apa? Hah? Seperti Fatir? Ya. Kira-kira parameter ataupun ukuran seorang manusia yang baik itu apa saja? Apa? Bertutur kata yang baik, kira-kira masuk enggak? Bertampang yang baik, kira-kira masuk enggak? Masuk? Hah? Banyak yang tampangnya baik tapi kelakuannya tidak baik ya. Ada di sini anaknya? Oke. Jadi yang dimaksud sebaik-baik manusia di sini yang pertama adalah manusia yang paling bertakwa ya. Jadi setiap khutbah Jumat ya, mestinya anak laki-laki ini sudah hafal ya, khotib itu selalu berpesan untuk selalu meningkatkan apa? Iman dan takwa. Kenapa pesan tersebut menjadi satu hal yang primer ya, satu hal yang wajib ketika khutbah Jumat kira-kira? Kenapa?
Karena ketakwaan itulah yang nantinya bisa ya memudahkan ya seorang hamba ya selain dekat kepada Allah juga nantinya mudah masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada yang kenal? Kenal di mana? Di TikTok. Kapan Umar bin Khattab TikTokan kok iso kenalan ya? Ya. Jadi ada salah satu sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab mengenai apa itu takwa. Ya. Maka Umar bin Khattab memberikan satu perumpamaan ya, yang mana takwa itu diibaratkan seperti jalan yang terjal. Ya. Jalan yang terjal itu berarti jalan yang tidak mulus, ya, tidak bagus, ya. Banyak bahasa Indonesianya jeglongan itu apa? Apa? Lubang lah bolongan. Jeglongan apa? Bolongan itu kecil. Kalau jeglongan itu amba. Cekung. Ya. Jadi ibaratnya itu kata Umar bin Khattab, takwa itu seperti jalan yang terjal. Yang mana itu banyak sekali duri, licin, ya, kemudian banyak hambatan-hambatan lah di sana. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tadi, ya, ketika melewati jalan tersebut, ya, kira-kira, ya, ketika hanya ada jalan itu, ya, yang harus dilewati, maka sikapnya seperti apa ketika melewati jalan yang terjal? Harus apa? Harus pelan-pelan Pak Sopir, ya. Hati-hati, ya. Ya. Maka, ya, yang dimaksud takwa di sini adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Ketika kita mengetahui suatu perkara yang itu menjerumuskan ke dalam dosa, ke dalam suatu kemaksiatan, maka kita harus meninggalkan. Akan tetapi kalau perkara tersebut, ya, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus apa? Harus kita dekati, harus kita tingkatkan. Nah, itu. Selanjutnya yang kedua adalah sebaik-baik manusia di sini adalah yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu merupakan apa? Pedoman. Terus apa lagi? Petunjuk. Apa? Saudara Haki? Apa Al-Qur'an itu apa? Hah? Masih wafa? Bukan pembagian kelompok. Oh, gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, yaitu penjelas, petunjuk dan juga pembeda. Ya.
Maka ya, coba Azwan berdiri, kenapa? Coba berdiri. Berdiri dulu, coba berdiri. Nah, dirapikan, dasinya dirapikan, pakai topi yang benar, ya kan? Di tempat, siapa yang suruh ndelik? Di tempat. Oke. Ya? Apa? Tadi ciri manusia yang dibilang baik manusia yang pertama tadi apa? Yang apa? Yang apa? Waduh. Yang pertama tadi apa? Adalah manusia yang kemudian yang kedua apa? Ya, mahir membaca Al-Qur'an di sini maksudnya bukan hanya membacanya saja, akan tetapi juga mampu memahami isi dari Al-Qur'an. Yang ketiga adalah sebaik-baik manusia itu yang gemar melakukan amar nahmu. Apa itu amar nahmu? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf, apa artinya amar ma'ruf? Mengajak kepada kebaikan. Kalau nahi mungkar, mencegah kepada perkara yang buruk, ya. Di sini contohnya banyak lah, ya. Ya. Mengajak kepada kebaikan itu contohnya apa? Badra ini kebaikan lah. Oh, kata temenmu gak ono baiknya blas ya. Simple saja. Kalian mengingatkan teman-teman untuk ya berseragam yang rapi, yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi ma'ruf. Ngingatkan koncone, rek topimu gawian nek wayahe apel pagi. Itu sudah termasuk daripada mencegah keburukan apa enggak? Ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-110, ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ada yang bisa lanjutin? Ta'muruna bil ma'ruf, terus watan. Oh, enggak ada yang hafal. Ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita itu dispesialkan oleh Allah sebagai khairul ummah, ya. Apa itu sebaik-baik umat, ya. Maka umat yang baik itu kata Allah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu ya. Jadi jangan menyepelekan perkara-perkara yang remeh, ya. Sudah pernah dengar kisah Ashabul Kahfi apa belum? Ya. Kira-kira dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada siapa saja? Nah, bahkan seekor binatang, ya, pun ketika melakukan kebaikan diberikan apresiasi oleh Allah, ya, ditulis di dalam Al-Qur'an.
ya. Di antaranya adalah ya anjingnya siapa tadi? Ashabul Kahfi ya. Kemudian ya pada masa Nabi Sulaiman itu ada hewan yang bernama apa? Burung apa? Perenjak. Siapa sih ngomong mau? Burung apa? Hud ya. Nah, itu kebaikannya pun ditulis oleh Allah ya. Ya, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang keempat yaitu manusia yang menjaga hubungan kekerabatan. Ya. Kekerabatan di sini yaitu ya kerabat dekat ya dari ayah maupun dari ibu. Di sini ada nggak yang lebih akrab dengan temannya yang ketemu gede ketimbang dengan kerabatnya sendiri? Ada? Ada yang lebih akrab dengan temannya ketimbang sama adiknya atau sama kakaknya? Ada ya. Maka itu harus diperbaiki ya. Karena bisa jadi ya menjalin hubungan baik ya dengan keluarga itu bisa menjadi salah satu jalan ataupun pintu ya mempermudah kita masuk ke dalam surga ya. Jadi anak-anak sekalian, iya gantian ngomong di depan ya. Jadi gini Rek ya, mungkin sebagian besar kalian ya oke lah sudah akrab, sudah bergaul baik dengan saya, tapi tolong apa ya bisa menempatkan situasi dan kondisi ya, kapan waktunya memang saya sama kalian itu bercanda, kapan memang kalian harus ya memposisikan diri. Saya nggak usah nunduk-nunduk, aku seru ya. Tolong di forum ini ya cukup hargai saja saya ya, cukup dihargai ya, saya ngomong itu didengarkan ya, toh ya nggak, kalian juga nggak ngomong toh, kalian duduk ngeluarin tenaga nggak dibandingkan saya yang ngomong loh ya. Jadi ya tolong jangan dibiasakan kebiasaan seperti ini ya. Boleh ketemu ataupun ketika di kelas ataupun ketika apa ngobrol guyon sama saya boleh. Tapi kalau posisi seperti ini ya, misal ya siapa tak suruh maju, kamu nerangkan sesuatu terus tak ece-ece ya. Alah gedabrus mangkal nggak kira-kira? Dongkol nggak? Apa meneh ana sing pencilaan, pecicilan ngono ya. Azwan sudah pernah kelilipan meja belum? Belum? Mau nyoba? Ya. Ya gak akan bisa ya, kecuali nek ono angin apa itu. Ya. Oke, ya. Jadi sebelum saya akhiri ya, ada yang bisa memberikan sedikit notulen atau sedikit kesimpulan tentang apa yang saya sampaikan tadi? Kudu dipancing biasanya hari-hari. Ayo.
100.000 tanpa 2.000 nggak jadi 100. Pelit. Orang pelit itu biasanya ya, definisi orang pelit itu ngasih apa nggak ngasih? Nggak ngasih toh. Lah aku ngekei lho isih diarani medit. Ya yes, pokok ada yang maju engko tak batekno sak metune nang kesak ya. Loh, wis 2000 ini tak tutup nang kene wis aman. Nominal paling kecil nggak ada di kesak. Ayo siapa yang mau maju? Jelaskan aja tadi ada 4 apa ya? 4 macam manusia yang dibilang sebaik-baik manusia itu apa aja tadi? Ayo maju. Nggak ada yang mau maju. Ini nanti nek sekali batuk ya, sekali batuk, sekali tarik ya. Nah nanti nggak tahu yang warna biru, hijau atau yang ungu itu. Merah bisa. Nggak ada yang mau. Siapa? Ya maju aja. Ayo 5 4 hadiah gugur loh ini loh. Lumayan ke jajan seblak sak warung. Piro mau hitungan nih? 5 4 Darius. Lumayan ke tumbas coki-coki ya. Ulangi apa? Enggak ono pertanyaan yang kok ulangi. Ya, ini siapa namanya? Zafira. Nah, silakan. Coba tadi disimpulkan secara baik dan jelas apa saja tadi yang Pak Farid sampaikan. Ya, pokoknya sepahamnya kamu lah. Jadi ciri-ciri sebaik-baiknya manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua mahir dalam membaca Al-Quran, yang berarti dalam artian mengerti isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan menjauhi daripada keburukan. Yang terakhir yaitu menjaga hubungan kekerabatan antar keluarga. Ya, beri aplaus dong. Ya. Iya, sekali tarik ya. Loh saya lo nggak milih ya, ini kan nyelimpet tadi. Loh nyelempit 1000 kan. Ya, ini sebagai tanda semangat ya. Jadi nggak usah malu ya. Yang penting bisa jawab. Pokoknya yang memperhatikan itu bisa menjawab ya. Terima kasih Mbak ya. Ini ya. Siapa yang mau maju lagi? Ada? Nah, berhubung tadi sudah dijawab secara singkat dan apa ya? Jelas ya. Ya. Saya rasa sudah cukup. Kalau nanti mau ada yang maju ya silahkan maju saja. Ya. Ada yang mau maju? Iya maju aja, ayo. Kalau ada yang mau maju, maju aja nggak apa-apa. Baik ya. Mungkin cukup itu sedikit materi dari saya ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak dan bermanfaat juga bagi saya pribadi. Ya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.